Pada hari ini saya ingin menyampaikan ringkasan materi tentang fungsi geometri di berbagai kuadran. Nah, perhatikan ya, ini ringkasan materi bagaimana mudahnya belajar fungsi geometri pada kuadran 1 maupun sampai dengan kuadran 4. Caranya adalah ya, jangan dihafal. Sekali lagi, jangan dihafal. Akan tetapi pahami alurnya. Ya, sekali lagi, pahami alurnya. Oke? Saya hapus dulu, namun sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Terima kasih. Nah, di sini tentang tutorial singkat. Bagaimana tutorial singkat itu? Mari kita awali dulu bahwasanya ini ada garis OA. OA, OB, OC semuanya untuk lingkaran. Karena itu saya katakan bahwa OA maupun OB itu adalah jari-jari lingkaran yang nilainya ini selalu positif. Paham ya? Paham? Mari kita teruskan lagi. Kita buat untuk modelnya. Nama titik ya. Kemudian di sini saya teruskan lagi. Ada letak sudut. Letak sudut. Kemudian besarnya. Besar sudut ya. Jadi ada nama titik sudut, kemudian letak sudut, besar sudut. Salurkan lagi satunya di sini, yaitu tentang ya di kuadran mana, atau nanti kita buat yaitu dengan cara di sini, yaitu besar sudut sudah. Kemudian kita buat lagi di kuadran mana nanti. Ini nama sudut, letak sudut. Ini letak sudut di kuadran mana. Ini nama titiknya. Kemudian di sini besar sudut. Satunya lagi adalah definisi. Definisi geometri. Dan nanti ini adalah hasil geometri ya. Baik, titiknya titik A. Titik A ini letak sudutnya di kuadran 1. Besar sudutnya adalah alfa 1. Kemudian ada titik B. Ini di kuadran 2. Letak sudutnya alfa 2. Ini tidak lihat. Kemudian lagi titik C. Itu di kuadran 3. Letak sudutnya adalah alfa 3. Alfa 1 besarnya sudut adalah ini kurang ini ya. Ini bisa X ini, X derajat ini bisa sama dengan theta ini. Dan ini selalu sudut lancip. Nah, kemudian ada do, ini di kuadran 4. Di sini. Ini kuadran 4-nya ini. Ya. Ini titik do, ini titik C. Nah, ini adalah alfa 4. Berapa besarnya alfa 1? Yaitu kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Alfa 2 ini kurang dari 180 derajat. Alfa 3 justru lebih dari 180 derajat. Alfa 4 ini adalah kurang dari 360 derajat atau sama dengan. Kemudian sebelum menginjak pada definisi Cuneo ya, ini kita lihat dulu posisi sumbu X dan sumbu
Y-nya ini. Nanti ini di sini aja ya. Ini definisi hulunya. Nah, sum X positif ini, positif. Sum X positif, isinya positif. Karena ini kalau cek sini, X-nya adalah negatif, Y-nya positif. Sum X-nya positif, Y-nya negatif. Yang ini X-nya negatif, Y-nya negatif. Apa-apa yang negatif adalah Y-nya saja. Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, di sini semuanya positif dikatakan satu. Semua positif. Ya. Jadi sin berikutnya ini semuanya positif. Ya, semua. Sekarang di kuadran 2, kita lihat ini. Adalah di kuadran 2 Y-nya positif, yang negatif adalah ini terbalik tadi. Nah, ini. Nah. Jadi yang positif hanya Y-nya, X-nya negatif. Sehingga Y-nya positif dibagi dengan R. Dan ini adalah sinus. Yang positif hanya sinus saja. Hingga sini kesimpulannya sinus saja yang positif. Lanjut di sini. Tanpa harus dihafal. Negatif. Ternyata ini adalah Y-nya negatif, Y negatif dibagi X negatif. Dan ini adalah tangan. Jadi yang positif hanyalah tangan saja di kuadran 3. Yang positif hanya tangan. Yang positif hanya tangan saja yang positif. Kemudian yang alfanya berada kurang dari 3 derajat. Berarti kalau begitu kita lihat mencari kosinus, ya, kosinus itu adalah X positif dibagi dengan R. Maka ini. Jadi yang positif hanyalah kosinus saja, tanpa harus dihafal. Ya, ini. Sampai di sini dulu, paham? Paham. Kalau paham, saya hapus. Pelajaran 1, saya ulang. Ini nilai alfa adalah kurang dari sama dengan 90 derajat. Karena itu, semuanya, semua fungsi positif. Sekarang di kuadran 2. Di kuadran 2, bagaimana alfanya? Alfanya ini kan kurang dari atau sama dengan 190 derajat. Nah, jadi kalau begitu yang positif apa? Sinus saja. Sehingga sinus alfa ini besarnya alfa di kuadran 2 adalah sama dengan sinus. Nah, derajat min alfa ini. Karena di kuadran 2. Bagaimana di kuadran 3? Di kuadran 3. Ya, kita lihat di sini. Karena alfanya lebih dari 180 derajat, apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini, maka tangan, ya, tangan alfa itu sama dengan, yaitu tangan. Lebih kan? Berarti kalau begitu ini adalah alfa min 180 derajat. Itu tangan alfa. Oke, sekarang yang keempat. Bagaimana yang keempat? Alfa ini kurang dari sama dengan 360 derajat. Berarti kalau begitu, ya, yang positif
Ini sekali lagi positif. Yang pasti adalah kosinus. Kosinusnya, ingat, di sini kosinusnya kurang dari 36 derajat. Jadi kalau begitu berhubung di sini, ya. Nah ini kan yang merah ini, maka berapa mencari ini? Adalah 360 derajat ini, dikurangi alfa 4 atau kosinus alfa sama dengan kosinus min alfa. Sementara itu dulu. Nah, di sini kosinus X sama dengan kosinus theta. Itu sama dengan kosinus 360 derajat dikurangi alfa. Dan ketahuilah bahwa kosinus 360 derajat min alfa itu sama dengan kosinus min X atau kosinus min theta. Dan ini nilainya sama dengan kosinus X. Ini semua berada di kuadran 4. Bagaimana dengan kuadran 3? Saya ulangi kembali di sini bahwa tangan X ini saya beri tanda aja. Di kuadran itu bahwa tangan X sama dengan tangan lebih kan dari 0 derajat, berarti sama dengan 180 derajat ditambah dengan X. Atau ini sama dengan tangan, alfanya dari mana? Di kuadran 3. Alfanya di sini. Bukankah ini lebih dari 100 derajat? Karena lebih berarti kalau begitu alfanya dikurangi. Nah, nilainya begitu. Jadi sama dengan ini. Dan ini tan alfa dikurangi 100 derajat, ini nilainya adalah sama dengan X. Tidak usah dihafal. Yang penting Anda tahu alurnya, bahwa mengapa di kuadran 2 itu sinusnya selalu positif. Karena definisi sinus adalah Y positif dibagi dengan jari-jari atau ordinat dibagi jari-jari. Jangan yang di sini, kenapa untuk kosinusnya itu hanya ini yang positif? Karena adalah aksisnya dibagi jari-jari yang selalu positif. Kalau ini tidak bisa, hanyalah ordinat dibagi aksis, itulah tangan. Dengan begitu maka sekali lagi Anda nggak perlu menghafalkan, tapi harus tahu asal-usulnya. Mengapa di kuadran 1 semuanya positif? Mengapa di kuadran 2 hanya sinusnya saja yang positif? Mengapa di kuadran 3 hanya tangannya yang positif? Sesuai dengan definisi, tangan adalah ordinat dibagi aksis. Ini adalah aksis dibagi jari-jari yang nilainya selalu positif karena berada di kuadran 1 ini. Tambahnya kurang lebih itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik semua yang mau belajar ini. Sekali lagi, nggak usah merasa takut atau merasa sulit, mudah sebetulnya materi ini, asal Anda tahu alurnya, senang, insya Allah semuanya sukses. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sebagai refleksi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.